Ocean Gate sebelumnya mengklaim bahwa kapal itu dirancang dan direkayasa bekerja sama dengan Boeing, namun Boeing membantah terlibat dalam desain Titan. Halo guys, welcome back to my channel. It's Ado Indochi Mystery. So, hari ini kita akan menyimak dan membahas tentang peristiwa tenggelamnya kapal selam Titan dari Ocean Gate, yang mana ini sangat menghebohkan dunia dan misinya itu adalah menyelami Samudra Atlantik dan menjelajahi reruntuhan kapal Titanic. So, buat kalian jangan kemana-mana, let's check it out. Oke, jadi Ocean Gate ini adalah sebuah perusahaan yang ada di Amerika Serikat, tepatnya di Washington, yang menyediakan kapal selam berawak untuk tujuan pariwisata, industri, penelitian, dan eksplorasi. Jadi Ocean Gate ini didirikan pada tahun 2009 oleh Stockton Rush dan Guillermo Sonley. Nah, jadi pada April lalu, perusahaan ini dilaporkan memiliki 47 karyawan dan juga telah mengumpulkan pendanaan sebesar 36,81 US dollar atau setara dengan 550,5 miliar rupiah. Jadi cukup oke lah ya untuk nilai perusahaannya sendiri. Nah, jadi Ocean Gate ini membuka ekspedisi untuk pelayaran ke kapal Titanic ini dimulai pada tahun 2022 dengan bandrol harga tiketnya adalah sebesar 250.000 US dollar per orang, atau kalau dikonversin ke rupiah itu setara dengan kurang lebih 3,7 miliar rupiah. Wow, jadi mungkin ya kebayang ya kalau untuk mengeksplorasi Titanic, reruntuhan Titanic dengan kapal ini itu memang benar-benar orang yang sultan banget gitu ya. So, jadi penyelaman itu menggunakan kapal Titan. So, jadi kapal Titan ini bukan merupakan submarine, tapi dia submersible. Nah, perbedaan antara submarine dan juga submersible ini adalah submersible diluncurkan oleh kapal induk. Nah, jadi kalau untuk submarine itu bisa menyelam sendiri tanpa kapal induk, tapi kalau submersible ini, Titan ini mereka diluncurkan dengan kapal induk. Nah, submersible Titan ini dia tuh menggunakan baling-baling untuk naik ke permukaannya. Jadi kalau mereka udah turun gitu kan, untuk naik ke atas ke permukaannya dia itu menggunakan baling-baling. Nah, di Titan sendiri itu terdapat 4 baling-baling elektrik untuk mengendalikan kapal selam tersebut. 2 baling-balingnya ditempatkan dalam kondisi vertikal dan 2 baling-balingnya lagi horizontal ya gitu ya guys ya. Sementara ukuran Titan ini adalah 6,5 meter yang mana dinilai cukup kecil untuk mengeksplorasi lautan yang sangat dalam. Jadi dalamnya itu mencapai 4.000 meter. Nah, sementara lebar kapal Titan ini adalah 2,8 meter dan tingginya hanya 2,5 meter ya. Jadi kalau maybe orang dewasa gitu kalau masuk ke dalam kapal ini agak jongkok kali ya guys ya. Terus para penumpang pun itu mereka duduk gitu ya di dalam kapal tersebut ya. Benar-benar duduk di lantai kapal tersebut gitu. Nah, Ocean Gate mengklaim kapal Titan ini memiliki oksigen sampai dengan 96 jam lamanya. Dan yang cukup menarik nih guys ya, kalau kapal Titan ini pintu masuknya itu terbuat dari titanium dan juga pintu masuknya ini dikunci dari luar dan hanya bisa dibuka juga dari luar. Jadi kalau ada emergency di dalam itu benar-benar nggak bisa keluar, hanya bisa keluar itu kalau ada orang lain dari luar untuk membuka pintu tersebut. Kayak terkurung gitu gak sih guys? Ya kan? Kemudian di bagian atas Titan ini terdapat kamera, yang mana kameranya itu gambarnya dapat disaksikan dari salah satu monitor dalam Titan ini. Dan juga kapal Titan ini dilengkapi 4 buah lampu yang diperlukan untuk penerang pada saat mereka penyelaman di bawah laut. Nah, sementara kecepatan Titan ini adalah 4 knot atau 3,70 km per jamnya. By the way, yang lebih lucu lagi nih guys ya, kapal Titan ini dikendalikan oleh joystick murahan. Jadi untuk naik kapal ini mahal gitu kan, sampai 250 US dollar atau 3,7 M gitu kan. Sementara kapal ini dikendalikan oleh joystick murahan, mereknya Logitech seri F710. Itu keluaran tahun 2010 dengan harga 30 US dollar atau 448 ribuan gitulah rupiah ya. Nah, jadi hal ini diketahui pada saat ada tayangan di CBS Sunday Morning yang memperlihatkan controller game dan sebuah layar komputer digunakan dalam kapal selam tersebut. Wow, cukup mencengangkan ya, membagongkan sekali ya guys. Dan pada saat kejadian, kapal tur itu membawa 5 penumpang, yakni yang pertama itu adalah penjelajah asal Inggris dan juga miliarder bernama Hamish Harding. Kemudian pengusaha Pakistan yang kita udah sama-sama tahu ya, itu namanya Shahzada Daud, dan juga bersama anaknya atau putranya masih berusia 19 tahun bernama Sulaiman Daud. Kemudian selain itu ikut juga seorang ahli kelautan Perancis yang bernama Paul Henry Nargolet, yang mana dia ini sangat terkenal ya guys ya. Dan yang terakhir adalah CEO dari Ocean Gate itu sendiri bernama Stockton Rush, yang juga tugasnya adalah sebagai pengemudi kapal tersebut.
Pada hari Jumat 16 Juni 2023, ekspedisi Ocean Gate itu berangkat dari Newfoundland, Kanada dengan menggunakan kapal pendukung atau kapal induknya itu bernama Polar Prince untuk menuju ke lokasi bangkainya kapal Titanic. So, dari pelabuhan tersebut diperkirakan menempuh jarak sekitar 370 mil ke Atlantik. Nah, sementara tempat bangkai kapal Titanic tersebut terletak sekitar 12.500 kaki di bawah permukaan laut. Pada hari Minggu 18 Juni 2023 ini pada hari Titan tersebut mulai melakukan penyelaman ya guys ya. Tepatnya di jam 8 pagi kelima penumpang tersebut mulai menyelam menggunakan kapal Titan yang diluncurkan oleh kapal pendukung kapal Polar Prince tadi ya. Nah, sementara kapal Polar Prince itu tetap berada di permukaan laut. Jadi setelah meluncurkan Titan, si kapal tersebut itu tetap berada di permukaan laut. Dari perkiraan kapal Titan itu akan menjelajah sekitar 2 jam dengan kedalaman kurang lebih 3.810 meter. Pada pukul 9.45 menit, kapal selam Titan kehilangan komunikasi dengan kapal permukaannya Polar Prince. Jadi pada jam ini Polar Prince itu nggak bisa menghubungi lagi nih. Udah kehilangan komunikasi dengan kapal selam yang udah menyelami tersebut. Nah, jadi menurut klaimnya itu, kalau kapal Titan ini kehilangan kontak, maka secara efektif kapal Titan ini akan terdampar dengan tanpa mengetahui posisi sendiri. Tapi pada jam 15.00 atau jam 3 sore, kapal selam Titan ini kemudian gagal untuk muncul kembali ke permukaan. Yang mana jadi mereka tuh ada perkiraan waktu nih guys ya. Jadi udah habis masa perkiraannya, udah melebihi dari batas waktu. Kapal selam Titan ini nggak muncul-muncul. Sehingga pada jam 17.40 Polar Prince atau kapal induk dari Titan ini melaporkan ke penjaga pantai atau Coast Guard di Amerika Serikat mengenai hilangnya Titan. Jadi kalau kita rangkum, jam 8 kapal Titan mulai diluncurkan dari kapal induk dan kemudian pada 9.45 kapal induknya itu kehilangan komunikasi dengan kapal Titan. Setelah lama menunggu, pada jam 15.00 kapal selam Titan ini gagal untuk muncul ke permukaan sehingga kapal induknya Polar Prince pada 17.40 melaporkan mengenai hilangnya Titan kepada penjaga pantai atau Coast Guard di Amerika Serikat. Pada hari Senin 19 Juni 2023, pencarian awal dimulai. Jadi upaya penyelamatan ini dimulai dari pagi-pagi pada tanggal 19 Juni dan diperkirakan pada saat itu oksigen hanya tersisa sekitar 70 hingga 96 jam. Bahkan pada jam-jam awal pencarian, para ahli dan juga tim-tim pencarian udah memperingatkan bahwa kalau kedalaman kapal Titanic itu kemungkinannya untuk berhasil menarik kapal selam ke permukaan itu sangat tipis banget. Jadi hopeless ya. Dari awal-awal pencarian aja udah hopeless banget dari pernyataannya para ahli. Dan ada satu pernyataan dari Alistair Grage, itu seorang profesor teknik kelautan di University College London. Jika sudah tenggelam ke dasar laut dan tidak dapat bangkit kembali dengan kekuatannya sendiri, pilihannya sangat terbatas. Jadi dari kata-kata ini, pernyataan ini menyatakan kalau ya agak sulit gitu, agak tipis gitu untuk menarik si kapal selam ini untuk ke permukaan seperti itu. Pada Selasa 20 Juni 2023, pencarian masih tetap dilanjutkan. Nah, pada saat itu pesawat P3 Kanada, jadi pesawat itu dilengkapi dengan sonar buoys yang mendeteksi benturan dalam interval 30 menit di area pencarian kapal Titan yang tenggelam. Nah, jadi suara dentuman itu masih terdengar di sore hari setelah 4 jam dan di malam hari pun juga suara dentuman itu lebih banyak terdengar gitu di area pencarian, yang mana seorang mantan perwira kapal selam Australia yang bernama Frank Owen mengatakan kalau ini adalah tanda yang menggembirakan gitu guys ya, bahwa ada kemungkinan awak kapalnya itu masih hidup gitu, para penumpangnya masih hidup gitu, jadi harapan itu kayak muncul kembali gitu. Nah, tapi setelah diselidiki lebih lanjut lagi, para tim itu mendapat hasil yang kurang memuaskan itu, karena mereka nggak menemukan apa-apa gitu guys. Setelah ada suara-suara dentuman, udah dicari kemana-mana, udah diselidiki lebih lanjut, tapi ternyata hasilnya nihil gitu. Nggak ada hal-hal yang bikin pencarian berkembang lebih baik seperti itu ya. Karena ahli lain mengatakan kalau bisa jadi bentuk tersebut kemungkinan besar berasal dari puing-puing Titan itu sendiri dan bukan dari para penumpang kapal tersebut yang terdampar gitu guys. Pada tanggal 21 Juni 2023 di hari Rabu, di hari ini perkiraan untuk oksigen semakin menipis nih guys, karena kapal Titan ini kalau dihitung hanya memiliki persediaan oksigen untuk 3-4 hari. Nah, jadi kalau dihitung dari hilangnya kontak, kapal ini memiliki sisa cadangan oksigen untuk sekitar 40 jam. Dan kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 pada hari Kamis, dari pihak penjaga pantai Amerika Serikat itu sudah menyampaikan kalau persediaan oksigen di dalam kapal tersebut hanya akan tersedia sampai dengan paling lambat pada hari Kamis 22 Juni sore waktu setempat.
Dan di hari itu pula, tim SAR menemukan puing-puing yang diidentifikasi sebagai kapal Titan. Yang mana puing-puing tersebut ditemukan sekitar 200 meter dari bangkai kapal Titanic. Dan tak lama dari penemuan puing-puing tersebut, akhirnya OceanGate resmi menyatakan bahwa seluruh penumpang sudah tewas. Pernyataan tersebut diunggah melalui Twitter milik dari OceanGate ya guys ya. Yang mana isinya itu kurang lebih adalah, kami kini meyakini bahwa CEO kami Stockton Rush, Shahzada Daud dan putranya Sulaiman Daud, Hamish Harding dan Paul Henry Nargalet sayangnya telah meninggal. Dikutip dari The Guardian, Mauger mengatakan kalau puing-puing itu konsisten dengan hilangnya ruang tekanannya sangat besar, namun ia masih belum mengetahui waktu pasti ledakan dahsyat tersebut. Namun belum pasti juga ya guys ya, penyebab dari kapal Titan ini apakah karena ledakan atau seperti apa kita masih belum tahu ya. Nah, saat ditemukan, jadi Titan ini ditemukan beberapa puing di dasar laut yang jaraknya 488 meter dari haluan kapal Titanic dan 4 km di bawah permukaan laut. Jadi dalam banget ya guys ya. Wow, karena sebenarnya kapal selam itu kan dirancang tahan pada tekanan yang sangat kuat, tapi bisa aja terjadi kerusakan yang memicu kapal meledak seperti kebocoran atau juga masalah listrik, korslet dan masalah-masalah lainnya. Nah, sebagai informasi, di kedalaman lokasi bangkai kapal Titanic tersebut, kedalamannya sekitar 3.800 meter dan tekanannya mencapai 6.000 PSI atau 400 kali lebih tinggi dari permukaan ya. Jadi tekanan air dalam bawah situ tuh bener-bener yang kuat banget sehingga bisa menghancurkan sesuatu yang keras gitu. Wah, gila banget sih. So, karena kapal Titan ini bertujuan untuk eksplorasi kapal karam kapal Titanic, jadi nggak bisa banyak orang ya untuk merasakan pengalaman tersebut. Bisa jadi kapal Titan ini terjebak di reruntuhan kapal Titanic pada saat melakukan eksplorasi. Mereka berada di dekat kapal Titanic, jadi mereka tuh mungkin saja bisa jadi kapal Titan ini terjebak di reruntuhan kapal Titanic itu sendiri. Jadi setelah terjebak, mereka untuk naik ke atas ke permukaan itu sangat sulit kan guys ya. Jadi setelah mereka terjebak di runtuhan, kapal Titan ini sulit untuk naik ke permukaan. Yang kedua, baterainya habis karena mentenagai 4 baling-baling elektrik di laut yang dalam. Nah, jadi seperti yang udah kita tahu dari awal ya, kalau kapal selam Titan ini memiliki 4 baling-baling, yang mana baling-baling tersebut membantu kapal selam tersebut untuk naik ke permukaan. Nah, jadi bisa terjadi juga kalau baterainya habis pada saat perjalanan sehingganya kapal selam tersebut gagal untuk naik ke permukaan. Yang ketiga, nah karena di kedalaman seperti itu dan tekanannya sangat kuat mengakibatkan kaca kapal tersebut retak dan seorang penjelajah Titanic yang bernama G. Michael Harris mengemukakan pendapat bahwa di kedalaman seperti itu mempunyai tekanan 350 kali lebih kuat dibandingkan di permukaan sehingga implosi atau ledakan bisa saja terjadi dan menghancurkan Titan. What do you think about it guys? Please komen di bawah. Dan yang keempat adalah karena kapal selam tersebut berkomunikasi dengan kapal induk menggunakan sistem sonar dan sistem sonar tersebut rusak saat pertengahan perjalanan menuju tujuannya. Atau kalian guys mempunyai kemungkinan lain mengapa kapal Titan ini meledak? Please komen di bawah ya guys ya. Kita diskusi bareng-bareng. So, kapal Titan ini juga gak luput dari adanya pemberitaan-pemberitaan yang mulai terkuak nih guys ya. Atau bisa jadi juga hal-hal atau bisa jadi juga konspirasi untuk kapal Titan ini. So, yang pertama adalah material kapal selam Titan ini dibuat dari bekas pesawat Boeing. Wah, gila sih kalau bener ya. So, ini pendapat dari Arnie Weisman, seorang redaksi Travel Weekly. Nah, jadi itu menceritakan pengalamannya saat hendak mengikuti tur kapal selam tersebut. Jadi menurutnya CEO OceanGate ini, Stockton Rush, mengatakan kepadanya kalau untuk lambung kapalnya itu perusahaan menggunakan serat karbon dari Boeing dengan harga murah yang telah melewati umur simpan pesawatnya. Jadi pesawatnya udah nggak dipakai lagi karena udah melewati umur simpan, tapi material tersebut dipakai untuk membuat kapal Titan. Wow, sungguh mind blowing sekali ya. Rencananya dia akan naik Titan itu pada bulan Mei, tapi perjalanan tersebut terhenti ya karena cuaca. So, dalam ingatannya Arnie Weisman ini bertanya kepada Stockton Rush, apakah masalah nih kalau misalnya materialnya itu dari kapal Boeing gitu kan, dari kapal Boeing yang umur simpan udah lama nggak dipakai gitu kan. Tapi dia mengatakan kalau dia diberitahui bahwa tanggal kadaluarsanya telah ditetapkan jauh sebelum seharusnya. Nah, jadi OceanGate itu menolak untuk komentarin klaim dari Weisman ini, dan Boeing juga awalnya menolak berkomentar, tapi kemudian mengatakan bahwa Boeing belum menemukan catatan penjualan material komposit ke OceanGate. Itu kata CEO-nya. Dan situs web OceanGate sebelumnya mengklaim bahwa kapal itu dirancang dan direkayasa bekerja sama dengan Boeing, namun Boeing membantah terlibat dalam desain Titan. Wow. Yang bener yang mana nih?
Sungguh sangat mind blowing ya. Dan yang kedua nih, ada peringatan dari mantan pegawai dari Ocean Gate setelah dipecat pada tahun 2018 karena telah membocorkan permasalahan keselamatan kapal selam Titan. Nah, jadi menurut aduan tersebut, perusahaan bisa aja menempatkan penumpang dalam bahaya ekstrim di kapal selam eksperimental ya, dimana hal ini adalah kapal Titan. So, direktur tersebut bernama David Lockridge melaporkan masalah keselamatan tersebut ke Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja. Dan David Lockridge ini ngasih tahu nih kecemasannya atas kekuatan haluan Titan dan membocorkan bahwa Titan tidak melalui uji coba keselamatan standar. Wow, sungguh sangat mind-blowing lagi ya guys. Dan Lockridge menuliskan laporannya sangat menyudutkan Titan. Menurut New York Times, Lockridge ini bilang kendaraan tersebut butuh uji coba dan menekankan potensi bahaya ke penumpang Titan di kedalaman ekstrim. Atas kejadian ini, Lockridge dipecat dan juga Ocean Gate menuntut Lockridge dengan tuduhan melanggar kontrak kerja dengan mengungkapkan fakta soal perusahaan. Sungguh mind-blowing sekali. Wow. Gimana guys menurut pendapat kalian? Please komen di bawah. So guys, itu kita udah bahas tentang kapal selam Titan untuk menyelami reruntuhan kapal Titanic dengan tiket seharga $250. Wow, sungguh sangat mind blowing. Please komen di bawah gimana pendapat kalian, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Kasih juga ide di bawah di komen untuk bahas apa ke depannya. See you next time. Kita harus tetap sehat. Saya Ado.